hari ini adalah nilai eigen dan vektor eigen. Nah, untuk referensinya nanti bisa dibaca di ini ya, buat Anton dan Thesaurus, Elementary Linear Algebra, edisi ke-10. Nah, pertama kita ke definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan vektor eigen? Nah, jadi misalkan A adalah suatu matriks n kali n, artinya matriks persegi ya, maka vektor tidak 0x di Rn, artinya di ruang vektor berdimensi n, disebut vektor eigen dari A jika AX itu sama dengan perkalian suatu skalar lambda dengan X, yaitu AX sama dengan lambda X. Nah, skalar lambda ini itu dinamakan nilai eigen, sedangkan X itu dia dinamakan vektor eigennya. Nah, yang berkorespondensi dengan lambda. Kemudian kata eigen sendiri itu berasal dari bahasa Jerman, artinya itu asli atau karakteristik. Nah, dengan kata lain, nilai eigen atau lambdanya itu sendiri itu menyatakan karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah matriks berukuran n kali n. Jadi itu. Jadi yang x-nya itu vektor eigen, yang lambdanya ini namanya nilai eigen. Yang a-nya ini dia itu matriks suatu matriks persegi ukuran n kali n. Nah, apabila suatu vektor eigen itu digambarkan, jika suatu vektor eigen itu digambarkan ke dalam suatu grafik, maka vektor eigen itu digambarkan sebagai suatu ini apa suatu vektor yang dia itu hanya dipanjangkan atau dipendekkan. Jadi suatu vektor x ketika saya kalikan dengan suatu skalar lambda atau saya kalikan dengan nilai eigen, jika nilai eigennya ini bilangan yang lebih besar daripada satu, lebih besar daripada satu, maka nilainya akan semakin memanjang. Jadi vektor x ini akan semakin memanjang. Tapi kalau nilai lambdanya itu di antara 0 sampai 1, maka nilainya itu akan semakin mengecil. Kalau dia negatif, negatif akan berbalik arah dia. Maka vektor eigennya ini akan berbalik arah. Oh, ini ada keterangannya. Dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X itu menyusut atau memanjang dengan faktor lambda. Nah ini, jadi yang saya maksud tadi ini. Jadi ketika saya punya suatu vektor eigen yang saya kalikan dengan lambda, maka kemungkinannya itu dia bisa memanjang. Nah, memanjang itu jika nilainya itu lebih dari satu, Nah ini, lebih besar dari satu, maka dia akan memanjang. Nah, tetapi dia akan mengecil atau mengecil jika nilainya itu di antara 0 sampai 1 dan nilainya akan berbalik arah jika nilainya itu lebih kecil daripada 0. Lebih kecil pada 0. Ya, berbalik arah itu, ya pokoknya berbalik arah ya. Berbalik arah dan lebih kecil jika nilainya 0, negatif 1 sampai 0, tapi akan berbalik arah dan memanjang jika nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Jadi kalau tanya apa itu vektor eigen? Jadi vektor eigen itu suatu vektor yang akan memanjang apabila dikalikan dia itu suatu vektor yang arahnya itu tetap, intinya itu arahnya itu tetap jika lambdanya itu lebih bilangan positif dan akan balik arah jika lambdanya itu dia bilangan negatif. Ya. Nah, contohnya ini. Misalkan saya punya matriks A, ini ukurannya perseginya 2 kali 2, 3, 0, 8, negatif 1. Kemudian saya punya vektor X-nya 1,12 merupakan vektor eigen dari A.
dengan nilai Eigen-nya berkorespondensi adalah lambda sama dengan 3. Karena ketika ini saya kalikan, itu sama dengan 3 kalikan X. Itu. Nah, perlihatkan bahwa X sama dengan 1 negatif 1 merupakan vektor Eigen dari matriks ini. Kalian tinggal kalikan aja, A dikalikan X, nanti baru dilihat. Nah, jadi A dikalikan X, baru dilihat kira-kira ini bisa cocok nggak ya? Kayak oh, nggak bisa dicoret ya. Oke, nggak bisa. Nah, itu. Nah, jadi caranya tinggal A dikalikan X, nah, nanti dilihat kira-kira hasilnya tuh dia bisa dinyatakan sebagai kelipatan berapa X gitu. Nah, hasilnya kelipatan berapa X. Atau kita coba kerjakan di sini ya, di Word ya. Bentar ya. Ini saya pindah dulu. Nah, misalkan ini. Saya ingin mengecek yang tadi. Saya kerjakan di Word. Yang soal tadi ya. Lihat kan bahwa ini merupakan vektor Eigen, jawab. Nah, caranya udah tinggal kalikan aja. Kalikan KX itu sama dengan lambda X kan. Nah, kita kalikan A-nya berapa? A-nya kan dia satu tiga satu tiga tiga satu satu negatif satu. Nah, ini kan sama dengan kelihatan bahwa itu merupakan vektor Eigen dari matriks itu dengan Eigen yang berkorespondensi dengan lambda negatif 2. Lo gambarkan vektor X. Nah, misalkan saya ingin lihat ya, apakah dia benar lambda negatif 2. Berarti lambda X-nya itu kan ini. Oke, kita kalikan. Kalau perkalian matriks itu dia berarti baris dikalikan kolom ya. Nah, berarti 1 kali 1, 1 kali 1, tambah 3 kali negatif 1. Nah, yang bawah itu 3 kali 1, tambah 1 kali negatif 1. Oke, nah kalau yang ini, nah ini anggap seperti ini, tetap biarkan aja lah. Nah, maka hasilnya adalah 1 kali 1, 1, 3 kali negatif 1, itu sama dengan negatif 3. 1 negatif 3 berarti negatif 2. Nah, kemudian yang ini 3 kali 1, 3, ditambah 1 kali negatif 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, udah. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ternyata apakah ini sama dengan ini?
berapakah nilai lambda supaya ini sama? Ya udah, berarti kan ini sama dengan gini kan. Kalau saya mau rubah lagi supaya ini biar jadi apa? 1 sama -1, berarti supaya jadi 1, -1. Nah, berapakah pengali depannya ini? Berarti berapa dikali 1 sama dengan -2. Jawabnya adalah -2. -2 kali -1 sama 2 beneran. Nah, berarti nilai lambdanya adalah, berarti -2 kan sama dengan nilai lambdanya. Nah, jadi lambda berarti benar. Ternyata matriks A dikalikan dengan vektor X itu sama dengan lambdanya itu -2 dikalikan dengan vektor X. Nah, berarti benar. Dia berkorespondensi dengan lambda sama dengan -2. Jadi benar bahwa matriks A dan vektor X berkorespondensi dengan lambda sama dengan -2. Nah, jadi benar seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian gambarnya bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya ini. Coba ini bisa enggak ya? Oh, bisa ini enggak? Oke, jadi gambarnya. Nah, ketika saya punya vektor X sama dengan 1, -1, nah, berarti kita gambarnya kita pakai warna merah aja. Oh, warna hitam aja. Nah, misalkan yang ini itu nilai pertama. Misalkan ini yang nilai pertama saya anggap sebagai Y ya. Yang kedua ini yang X-nya. Nah, kalau 1, -1 berarti X-nya itu 1, Y-nya -1 sini berarti. Sekarang ini saya anggap sebagai 1, ini saya anggap sebagai -1. Nah, berarti vektor X-nya itu dia di sini dia. Vektor X-nya itu dia di sini. Nah, ini adalah vektor X. 1, -1. Nah, kemudian ketika dia di apa? Di dengan lambdanya itu sama dengan -2, maka hasilnya kan dia -2 sama 2 ya. Nah, -2 itu di mana? Nah, -2 berarti sini kan. X-nya -2 berarti 1, 1, 2. Nah, ini -2 misalkan. Nah, kemudian Y-nya 2. Saya anggap ini 1, 2. Oh, berarti dia di sini. Nah, ternyata vektor hasil perkalian lambdanya itu dia saya warnai merah. Saya warnai merah. Nah, ternyata vektor hasil perkaliannya itu dia berbalik arah. Kenapa dia berbalik arah? Karena dia pengalinya. Nah, ini pengalinya adalah lambdanya adalah -2. Nah, jadi ini yang vektor X-nya, ini setelah vektor X dikalikan dengan lambdanya. Lambda dikalikan dengan X yang merah ini. Nah, jadi itu gambarnya. Jadi benar kan? Saya simpan dulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan
ke yang terlaikan. Nah, jadi cara itu cara untuk membuktikan bahwa A sama X ini dia berkorespondensi dengan lambda sama dengan negatif 2 dan gambarnya. Nah, saya bagaimana cara untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen ketika saya hanya punya nilai A-nya saja. Jadi sekarang muncul permasalahan. Bagaimana cara untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen? Bagaimana cara untuk mencari lambda? Bagaimana cara untuk mencari lambda dan mencari vektor X-nya ketika yang diketahui itu hanya A-nya saja? Bagaimana caranya? Nah, jadi kita bisa menggunakan ini background rumusnya itu seperti ini. Nanti dia diturunkan rumusnya, ternyata hasilnya untuk mencarinya itu dia sama dengan mencari determinan dari lambda dikalikan i dikurang dengan a sama dengan 0. Nah, dari hasil perhitungan determinan lambda dikalikan i kurang a sama dengan 0 ini disebut persamaan karakteristik. Nanti dari sini kita dapat lambdanya. Setelah dapat lambdanya, itu bisa nanti digunakan untuk menghitung nilai x-nya. Nah, contohnya ini. Nah, saya tentukan nilai eigen. Jadi tentukan lambda dan vektor eigen atau x-nya, tentukan lambda dan x-nya dari matriks A 3, 0, 8, negatif 1. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya udah masukkan sini aja. Kita mencari determinan dari lambda dikali i dikurang A. Jadi lambdanya itu tulis saja lambda, i itu apa? I itu matriks identitas. Kalau matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya itu sama dengan 1. Nah, jadi diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen lainnya atau nilai lainnya itu sama dengan 0. Jadi matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya sama dengan 1 dan nilai elemen lainnya itu sama dengan 0. Nah, karena ini matriks A-nya ukuran 2 kali 2, maka identitasnya tuh mengikuti juga, dia ukuran 2 kali 2 juga. Jadi 1, 0, 0, 1. Kemudian dikurang dengan A, yang A-nya tadi 3, 0, 8, negatif 1. Berarti kurangi. Lambda dikali 1 sama dengan lambda, lambda kali 0 itu 0, lambda kali 0 itu 0, lambda kali 1, lambda. Dikurangi 3, 0, 8, negatif 1. Lambda dikurang 3 itu sama dengan lambda dikurang 3, 0 dikurang 0 itu sama dengan 0, 0 dikurang 8 itu sama dengan negatif 8, lambda dikurang negatif 1 itu sama dengan lambda dikurang negatif 1 ya. Negatif kali negatif kan positif ya. Sama dengan lambda plus 1. Nah, baru kita cari determinan. Nah, determinan dari matriks kurang 2 kali 2 itu bagaimana? Rumusnya itu AD min BC. Berarti A itu lambda min 3-nya, D-nya itu lambda plus 1-nya, AD min B-nya itu 0, C-nya itu negatif 8. AD min BC. Berarti lambda negatif 3 dikali lambda plus 1 dikurangi 0 dikalikan negatif 8. 0 kali negatif 8 sama dengan 0 dikurang 0. Berarti tinggal lambda negatif 3 kali lambda plus 1. Lambda negatif 3 kalikan lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita faktorkan. Nah, kalau kita mencari nilai lambdanya kan kita faktorkan kan. Nah, kita faktorkan berarti lambdanya itu dapatnya lambda negatif 3 sama dengan 0. Berarti lambda 1 sama dengan 3, lambda plus 1 sama dengan 0, berarti lambda 2-nya sama dengan negatif 1. Jadi itu. Nah, dari sini dapat tahu ya, ternyata kita lambdanya dapat 2. Artinya apa? Artinya nilai eigen ini ada 2. Lambda yang pertama itu ada sama dengan 3, dan lambda yang kedua itu negatif 1. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencari X-nya atau vektor X-nya? Jadi nilai X-nya sudah ketemu, lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan negatif 1. Vektor G-nya bagaimana? Vektor G-nya itu kita masukkan di lambda ini ke matriksnya. Gitu. Jadi untuk menentukan vektor eigen, nah tinggal kita kalikan nih. Lambda I dikurang A dikalikan X sama dengan 0. X-nya itu anggap X1 sama X2. Nah, untuk lambda kan ada 2 tadi ya. Jadi kita analisisnya itu per lambdanya. Jadi kita menganalisisnya itu per lambdanya. Untuk lambda sama dengan 3, nah kita masukkan 3 dikurang 3 itu sama dengan 0.
0-nya tetap, negatif 8-nya tetap, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti 0 kali X1 0, 0 kali X2 0, sama dengan 0. Yang berikut yang kedua, negatif 8 X1 sama dengan, ya negatif 8 X1, 4 kali X2 sama dengan 4 X2 sama dengan 0. Jadi ini baris pertama kolom 1 itu jadi persamaan pertama, baris kedua kolom pertama jadi persamaan kedua. Yang persamaan pertama sudah 0 ya, tinggal persamaan keduanya. Persamaan keduanya itu dia hasilnya negatif 8x1 plus 4x2 sama dengan 0. 8x1 plus 4x2, nah, berarti x1 itu sama dengan setengah x2. Nah, misalkan kita misalkan x2-nya itu sama dengan t, misalkan x2-nya itu kita sama dengan kan t, t-nya itu anggota bilangan real, maka x1-nya itu sama dengan setengah kali t, x2-nya t, dan t-nya itu anggota bilangan real. Jadi vektor regennya itu apa? Vektor regennya itu sama dengan x1-nya tadi kan setengah t ya, x2-nya itu t, t-nya saya keluarkan, jadinya t dikalikan setengah sama 1. Nah, ini adalah untuk t berapapun, t-nya itu nilai berapapun. Untuk nilai sembarang terpenuhi nilainya. Ini akan bentuk ruang eigen. Nah, ketika vektor eigennya itu nilainya lebih dari 1, nah, ini kan vektor eigennya bisa untuk lebih dari 1 kan? Kenapa saya bilang vektor eigennya lebih dari 1? Nah, karena t-nya itu semua bilangan real. Jadi kalau t-nya itu saya anggap 1, misalkan t-nya itu saya isi 1, maka vektor eigen terbentuk berapa? 1 kali setengah, 1 kali 1. Berarti setengah sama 1. Jadi vektor x-nya itu setengah sama 1. Ketika t-nya 1. Ketika t-nya saya ganti, t-nya kan bisa bilang real ya. Ketika t-nya saya ganti 2, berapa? 2 kali setengah, jadi 1. 2 kali 1, 2. Berarti ketika t-nya itu 2, maka vektor eigennya 1 sama 2. Kalau t-nya 3, nah berarti 3 kali setengah, berarti 3 per 2, 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi kalau t-nya 3, maka vektor eigennya itu dia 3 per 2 sama 3. Nah, karena ini nilai vektor eigennya itu bisa bermacam-macam, bisa banyak nilai, makanya dia ini bisa disebut juga dia membentuk ruang eigen atau eigenspace. Dia akan bisa membentuk suatu ruang eigen. Ruang eigen itu apa? Ruang eigen itu suatu ruangan yang isinya tuh nilai, yang isinya tuh vektor-vektor eigen yang lebih dari 1. Lebih dari 1 vektor maksudnya, vektor eigen. Jadi ada yang setengah koma 1, ada yang 1,2, ada yang 3 per 2,3, ada yang, kalau 4 ini berapa ya? 4 kali setengah itu 2, 4 kali 1, ya 4, berarti 2,4, 2 sama 4. Ada yang vektor eigennya 24, dan seterusnya. Untuk T yang bermacam-macam. Nah, karena setengah sama 1 ini, dia itu suatu ketetapan, maksudnya itu dasarnya, untuk T-nya yang ganti-ganti, tapi pengalinya itu tetap setengah sama 1, maka setengah sama 1 ini, dia itu bisa disebut juga sebagai basis. Basis atau dasar dari ruang eigen ini. Kenapa setengah sama 1 disebut sebagai basis? Kan setengah sama 1-nya itu tetap yang berbeda-beda nanti nilai T-nya ini. Maka dia itu untuk T yang berganti-ganti, nilai ininya tetap gitu maksudnya. Maka dia dinamakan basis. Maka ruang eigennya itu bisa ditulis sebagai ini. Vektor X-nya itu sama dengan T setengah sama 1, T-nya anggota bilangan real. Nah, itu. Nah, ini untuk lambda yang sama dengan 3. Nah, bagaimana untuk vektor eigen yang lambdanya sama dengan berapa satunya tadi? Lambda sama dengan negatif 1. Ya, kita hitung seperti ini juga. Nah, ini. Untuk lambda sama dengan negatif 1, maka sama dengan kita masukkan negatif 1, negatif 3, negatif 4. Negatif 1, ini berarti 0-nya 0. Negatif 8-nya tetap. Negatif 1 plus 1 sama dengan 0. Berarti negatif 4, 0. Negatif 8, 0. Untuk lambda sama dengan negatif 1. Ini kalikan X1, X2 sama dengan 0,0. Nah, persamaan pertamanya berarti negatif 4 kali X1 ditambahkan 0 kali X2 sama dengan 0. Negatif 4 kali X1 tambahkan 0 kali X2 sama dengan 0. Nah, untuk yang persamaan keduanya, negatif 8 kali X1 tambahkan 0 kali X2 sama dengan 0.
Nah, ini dikerjakan pakai Leibniz-Gauss ya. Karena pakai substitusi ini lebih mudah. Tapi tidak apa. Nah, ternyata hasilnya itu X1-nya itu 0, X2-nya itu bisa bilangan berapapun. Ternyata X1-nya itu 0, X2-nya itu bisa bilangan berapapun. Nah, ini kalau jadi vektor X-nya X1, X2 itu 0 sama T. Kalau T-nya saya keluarkan, bisa 0 sama 1. Nah, jadi 0 sama 1-nya ini, dia akan jadi basis nanti. Jadi 0 sama 1-nya akan jadi basis dari ruang eigen ini. Jadi kalau ketika ada T-nya seperti ini, artinya vektor X-nya itu bisa lebih dari 1 ya, ketika ada T-nya seperti ini ya. Nah, bisa kalau T-nya 1, berarti 0, 1. Kalau T-nya 2, berarti 0 sama 2. Kalau T-nya 3, berarti 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Berarti kalau T-nya 3, vektor X-nya 0 sama 3. Kalau T-nya 4, berarti 0 sama 4. Kalau T-nya 5, berarti 0 sama 5. Nah, di sini yang T-nya itu bisa berubah-ubah. Yang 0 sama 1-nya itu dia tetap. Nah, makanya 0 sama 1-nya jadinya basis namanya. Nah, jadi itu. Nah, ini adalah contoh latihannya. Nah, ini untuk yang matrik 3 kali 3, contoh matrik 3 kali 3. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Nah, aplikasinya itu ini. Nah, nah, kita akan latihan aja dulu. Akan latihan aja. Nah, ini latihannya kelihatannya kurang begitu menarik. Ini maksudnya banyak nolnya. Nah, kita coba latihan yang saya buatkan soal yang mudah dulu ya, Pak. Ukuran matrik ukuran 2 kali 2 dulu. Jadi kita akan latihan matris ukuran 2 kali 2. Bentar, saya buatkan soal dulu. Tapi untuk membuat soal nilai besar vektor itu nggak bisa sembarangan ya. Soalnya tidak semua matriks A itu dia punya nilai eigen dan vektor eigen. Pas saya carikan soal dulu. Oh inilah. Misalkan ini latihan 2 ya. Diberikan bentar, diberikan matriks A itu sama dengan saya 2 kali 2 aja yang mudah dulu. 2, 1, 1, 2. Tentukan nilai eigen dan eigen dari matriks A tersebut. Jawab. Akan dicari nilai eigennya.
Nah, setelah kita cari eigennya, tadi rumusnya kan dia determinan dari lambda, um, eh, lambda I dikurang dengan matriks A-nya sama dengan 0 ya. Ini rumus dari untuk mencari nilai eigennya ya. Nah, baru kita masukkan. Nah, ini rumusnya kita masukkan. I-nya itu karena dia matriks ukuran 2 kali 2, berarti I-nya itu 2 kali 2 juga ya. Matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah suatu matriks yang diagonal utamanya itu 1 loh. Diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Nah, ini matriks identitas. Kemudian A-nya apa? A-nya adalah ini. Oke, kita kerjakan lagi. Lambda kali 1 itu berarti lambda. Nah, lambda kali 1 lambda, lambda kali 0, 0, lambda kali 0, 0, lambda kali 1 lambda. Nanti kita kurangkan. Nah, ini 1 aja. Nah, kita kurangkan. Lambda dikurang 2 berarti lambda 2. Lambda min 2. 0 dikurang 1 berarti negatif 1. 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1 juga ini. Lambda dikurang 2. Ya. Lambda dikurang 2 berarti lambda, ya, lambda min 2. Nah, ini ya. Nah, kemudian determinan itu apa? Nah, determinan itu rumusnya kan AD, AD min BC. AD-nya itu apa? A-nya kan ini ya. A-nya itu ini, D-nya itu ini. B-nya itu dia, B-nya itu negatif 1, C-nya itu negatif 1, AD min BC. Nah, kemudian kita kalikan. Lambda kali lambda sama dengan lambda kuadrat. Lambda kuadrat. Lambda kali negatif 2 berarti negatif 2 lambda. Negatif 2 kali lambda, negatif 2 lambda juga. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan plus 4. Nah, dikurangi. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Kalau 1 kali negatif, berarti negatif 1. Dengan 0. Kita kerjakan lagi ini. Negatif 2, negatif 2, berarti negatif 4. Negatif 4, plus 4 negatif 1 sama dengan negatif, plus 3. Nah, baru ini, ketika saya punya persamaan seperti ini, sama dengan 0, untuk mencari lambdanya, maka kita faktorkan. Nah, lambda kali berapa? Ya, lambda kuadrat kan sama dengan lambda kali lambda ya. Lambda kali lambda sama dengan lambda kuadrat. Nah, kemudian yang kita belakangnya. Berapa kali berapa sama dengan negatif 3? Berapa kali berapa sama dengan positif 3? Kalau dijumlahkan, nanti hasilnya negatif 4. Jadi kelihatannya negatif 3. Kalau dikalikan itu negatif 3. Kalau dijumlahkan itu dia kalau dikalikan hasilnya 3.
Kalau dijumlahkan dia negatif 4. Nah, negatif 3 sama negatif 1. Coba ini. Negatif 3 kali negatif 1 sama dengan plus 3. Negatif 3 tambah negatif 1 sama dengan negatif 4. Berarti ini faktornya. Nah, karena faktornya itu seperti ini, nah, bisa kita cari nilai, berarti lambda negatif 3 itu sama dengan 0, ataunya itu pakai ini ya. Ataunya pakai ini, atau nih, lambda negatif 1 sama dengan 0. Baru kita kerjakan lagi. Lambda negatif 3 sama dengan 0, berarti lambdanya sama berapa? Lambdanya sama dengan positif 3. Nah, kemudian yang ini lambda negatif 1 sama dengan 0, maka lambdanya negatif 1 saya pindah ke sini, jadi positif 1. Nah, ternyata jadi nilai eigennya adalah lambda plus 3 dan lambda atau lambda plus 1. Nah, sekarang kita cari vektor eigennya. Cari vektor eigennya. Nah, kita lihat untuk lambda yang pertama. Kita lihat lambda yang sama dengan 3 dulu. Nah, ini kita substitusikan ke rumus yang itu tadi, ya, Pak. Rumus yang untuk mencari vektor eigen kan sama dengan lambda 1 kurang A dikalikan X sama dengan 0 kan. Ya, nah ini kan. Nah, berarti ini kita tentukan. Lambda kurang 1 ini kan sama dengan ini kan. Nah, ini. Lambda E dikurang A sama dengan ini. X-nya itu sama dengan, karena dia itu persegi, karena dia itu matrik persegi ukuran 2 kali 2, maka X-nya itu dia ada 2 juga, X1 sama X2. Vektor eigennya nanti ada 2, X1 sama X2. Nah, sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke lambdanya. Ini sudah dikurang, oh ya, sudah dikurang A ini. Lambdanya tadi ini 3, berarti 3. 3. Nah, ini hasilnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dikurang 2 sama dengan 1. Nah, kita kalikan nih. Ini kita kalikan jadi 2 buah persamaan dia. Nah, kita kalikan jadi 2 buah persamaan. Jadi 1 kali X1 berarti X1. Tambahkan negatif 1 kali X2 berarti negatif X2. Negatif X2 dikalikan plus berarti negatif X2. Sama dengan 0. Ini 0 ini maksudnya matriks 0, 0 nih ya. Ini enggak. Nah, ini 0 ini maksudnya matriks 0 kali 0. Vektor 0, 0 ini ya. Salah. Betul nih. Nah, ini yang bawahnya sekarang. Negatif 1 kali X1 berarti negatif X1 tambahkan 1 kali X2 berarti X2 sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita cari nilai X1 sama X2-nya. Jadi nilai X1 sama X2-nya. Nah, ini bisa pakai cara macam-macam ya. Untuk menyelesaikan kesamaan kan kemarin ada caranya banyak kan. Ada substitusi, eliminasi, bisa metode Gauss, bisa Gauss apa? Gauss Jordan, kemudian bisa menggunakan metode inverse, bisa menggunakan aturan Cramer atau metode Cramer. Nah, seperti itu.
Nah, ini saya pakai yang mudah aja, substitusi lah. Kita lihat persamaan 1. Kita gunakan metode substitusi. Kita lihat persamaan 1 ini kan. Nah, maka nilai X1 sama dengan X2. Nah, kemudian dari sini kita substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua kan ini ya. Persamaan kedua itu ini. Nah, maka berarti X1 itu sama dengan X2. Berarti ini, nah X1 itu sama dengan X2. Berarti X2 ini berarti ya. Negatif X2 tambah X2 sama dengan 0. Nah, berarti ini sama dengan 0 sama dengan 0. Oh, ternyata dari sini kita tidak bisa melakukan evaluasi apa-apa. Nah, berarti hasilnya itu ya nih. X1 itu sama dengan X2. Berarti hasilnya adalah X1 sama dengan X2. Nah, karena di persamaan 2 hasilnya sama dengan 0, maka ya ini, maka langsung ya cuma ini X1 sama X2. 1 sama dengan X2. Nah, misalkan kita anggap misalkan X2-nya itu sama dengan T. Nah, kita misalkan sini ya. Kita misalkan X2 itu sama dengan T, maka nah kalau X2-nya T, berarti X1-nya berapa? X1-nya T juga kan? Maka X1-nya sama dengan T juga. Nah, misalkan S2 kita misalkan bilangan sembarang. Gitu ya. Misalkan S2, ini untuk penjelasan yang lebih panjangnya. S2 kita misalkan sebagai bilangan sembarang. T-nya itu dia in R. Nah, jadi semua bilangan real lah T-nya itu. Nah, maka X2 itu sama dengan T dan sehingga X1-nya juga, karena X2 sama dengan X2 ya T juga. X1-nya sama dengan T juga. Jadi vektor eigennya, jadi vektor eigen kan X ya. Jadi vektor eigen kan X-nya. Ya. Oh ini ya, nah tadi kan X ini kan. X itu kan sama dengan X1, X2 kan. Vektor eigennya adalah X sama dengan, X-nya itu sama dengan ini ya, X1, X2. Sama dengan, nah X1-nya berapa? X1-nya ternyata T. Nah, X1-nya T kan, X2-nya berapa? X2-nya T juga. Nah, ini kalau saya keluarkan T-nya, kalau T-nya saya keluarkan, tinggal berapa yang ini? Berarti kan ini 1, ini 1 kan. Nah, coba kita kalikan. T sama dengan 1. T kali 1 T, T kali 1 T juga yang bawahnya ini. Nah, jadi itu. Nah, jadi ya udah vektor eigennya itu sama dengan ini. T sama dengan 1/1. Nah, ini akan membentuk
suatu apa tadi ya, ruang eigen tadi ya, ruang eigen, ruang vektor eigen. Ruang vektor eigennya itu ini, di mana, koma, di mana T-nya itu anggota bilangan real, akan bentuk suatu ruang vektor eigen, T-nya itu bilangan real, dengan basisnya apa basisnya? Ada yang tahu basisnya apa di sini? Dengan basisnya itu kan dia angkanya ini kan yang tetap ini kan. Dengan basisnya adalah 1, 1, 1. Nah, itu. Jadi seperti itu cara untuk mencarinya. Nah, kemudian kita, ya ini masih yang lambda sama dengan 3. Sekarang kita cari yang lambda sama dengan 1. Seperti apa vektor eigennya? Saya copy aja. Nah, berarti sekarang kita ganti lambdanya itu yang 1 ya tadi. Nah, kalau 1 berarti ini saya ganti 1, diganti 1. 1 dikurang 2 itu negatif 1. 1 kurang 2 itu negatif 1. Nah, berarti ini persamaannya negatif 1. Berarti negatif semua ini. Negatif, negatif. Yang ini adalah ini negatif semua juga. Nah, ternyata ini sama itu sama. Nah, kita cek aja sini. Kita gunakan dari substitusi. Kita ambil satunya itu ini. Nah, maka X1-nya berapa? X1-nya saya pindah ke sini. Berarti X1 sama dengan negatif 2 ya. Sama dengan negatif X2. Kemudian kita substitusikan X1 sama negatif X2 ini ke persamaan kedua ini. Nah, X1 negatif X2. Berarti X1 ini berarti, nah ini sama dengan negatif X2 dikurang X2. Negatif kali negatif positif. Nah, ini berarti positif. Ya udah, berarti ini positif. Nah, berarti X2 kurang X2 sama dengan 0. Ya, 0 sama dengan 0. Tidak berikan informasi apa-apa. Jadi tetap X1-nya itu ya tetap yang atas ini. X1 sama dengan negatif X2. Maka X1 sama dengan 0. Nah, berarti kita misalkan sekarang. Nah, kita misalkan kita ambil, misalkan ya. Oh, gini aja salah. Kita misalkan X2 sebagai bilangan sembarang T anggota bilangan real. Salah ini berarti. Kita misalkan X2 sebagai bilangan itu sembarang T. Nah, maka X2 itu sama dengan T. Nah, kalau X2-nya itu sama dengan T, maka X1-nya berapa? Nah, kalau X2-nya T, X1-nya berapa? Berarti negatif T. Berarti dia itu negatif T. Karena dia X1-nya negatif X2 ya. Nah, kemudian, jadi vektor eigennya adalah X1-nya T, X1-nya negatif T, yang S2-nya T, nah, maka bentuknya itu T dikalikan berapa hasil negatif T, dikalikan negatif 1. Yang ini T kali 1 tetap T ya. Nah, berarti ruang vektor terbentuk adalah seperti ini. T dikalikan negatif 1, dikalikan 1. Berarti negatif 1, 1. Maka ini akan bentuk suatu ruang vektor eigen dengan T-nya itu negatif 1 sampai 1. T-nya itu boleh bilangan berapapun. Dengan basisnya adalah negatif 1 sama 1. Seperti itu.
Nah, jadi ini adalah cara untuk mencari nilai eigen. Jadi kalau untuk mencari nilai eigen tadi rumusnya itu ini adalah rumus untuk mencari nilai eigen. Saya warnai biru. Nah, untuk cari vektor eigen itu rumusnya adalah ini. Nanti setelah kita dapat persamaannya, nanti kita cari nilai X1 sama X2-nya. Nanti X1 sama X2-nya ini adalah vektor eigennya. Oke, set. Warna hijau lah. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada yang tanyakan? Oke, nah kalau nggak ada, nanti saya kasihkan rekamannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Absennya ya sekarang ya. Absennya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Absennya ya. Baik, Pak. Absennya ini untuk kelas yang B saja, karena kelas A-nya itu sudah saya absenkan semuanya kemarin. Jadi kalau nggak bisa absen,